Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'bad. Pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kita di program Bicara, Bincang Agama, Raih Pahala. Dan Alhamdulillah, di studio kita kali ini sudah hadir guru kita Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Masyaallah, selamat datang Ustadz. Dan seperti biasa kita akan menanyakan kepada Ustadz mengenai mungkin masalah yang saat ini sedang kita hadapi ataupun yang mungkin sedang terjadi di sekitar kita. Baik Ustadz, ini langsung saja Ustadz. Dan situasi saat ini kan memang sedang ada pandemi COVID-19 Ustadz. Nah, saat ini juga COVID-19 ini sepertinya tidak ada ujungnya kelihatannya Ustadz. Dan kemudian saat ini juga kondisi ekonomi teman-teman saudara-saudara kita sudah mulai berantakan atau sudah pada hancur lah kalau Ustadz. Nah, boleh Ustadz diberikan nasihat kepada kami semua bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi situasi seperti ini Ustadz. Mungkin bisa diberikan nasihat pada kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan Allah, kita bicara pandemi COVID-19 ya. Ini adalah salah satu bala ataupun ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk penyakit ya. Kita yakin bahwa Nabi kita bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu ma'ahu sifa." Tidaklah Allah turunkan penyakit atas manusia, melainkan Allah akan turunkan juga obat bersamanya. Ya, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali dua ya, yaitu pikun dan mati ya. Nah, demikian. Di dalam agama kita tentunya ada juga kita katakan pengobatan yang bersifat nabawi ya. Nah, seperti misalnya sabda Nabi, ahabbatus sauda da'un likulli da'. Habas sauda itu jinten hitam ya, yang dikenal di sini dengan sebutan jinten hitam atau habas sauda, itu adalah obat dari segala penyakit illa sum, kecuali mati ataupun pikun ya, itu tidak ada obatnya. Jadi kita yakin ya bahwa Allah telah menurunkan ya, bersama penyakit itu obatnya. Aliman man alima jahila man jahil. Ada yang tahu obatnya dan yang tidak tahu. Tentunya kita juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satu musibah atas manusia, melainkan ada dua hal itu untuk membersihkan dosa-dosa manusia ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk sebagai peringatan bagi manusia ya, kemudian musibah itu juga turun karena dosa manusia. Jadi tidak terlepas dari kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ya. Nah, kemudian bagaimana kita seorang muslim menghadapi masa pandemi ini? Ya, sering kita sampaikan juga dalam beberapa kesempatan bahwa seorang muslim tidak takut ya ataupun khawatir berlebihan terhadap penyakit ini. Ya, karena seorang muslim ya dengan aturan hidup yang telah digariskan Nabi itu siap untuk menghadapi kondisi dan kita katakan kemungkinan apapun ya. Dan sunnah Nabi SAW itu kalau kita terapkan di dalam kehidupan ya tentunya akan membawa manusia itu kepada kehidupan yang baik ya. Kita lihat sekarang beberapa sunnah ya yang dilakukan oleh manusia hari ini ya, seperti mencuci tangan, ya, menjaga kebersihan ya, nah dan beberapa hal lainnya. Padahal di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu kita diajarkan misalnya mencuci tangan. Ya, bangun tidur kita tidak mencelupkan tangan ke dalam bejana kecuali setelah kita cuci terlebih dulu 3 kali di luar bejana. Itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menjaga kebersihan mulut ya dengan bersiwak,
Nabi menjaga kebersihan mata dengan bercelak. Kita tahu bahwa tempat-tempat ataupun kita katakan sarana media masuknya virus ini ke dalam tubuh manusia itu ada 3 ya, tangan, mulut, dan mata ya. Nah, dan hidung juga yang 4 ya. Nah, itu semua di dalam Islam kita diajarkan untuk membersihkan keempat anggota itu. Tangan tadi kita setiap berwudu, Nabi mengajarkan kepada kita untuk mencuci telapak tangan dulu 3 kali ya. Nah, demikian. Adapun hidung ya, mulut dan hidung kita diajarkan untuk berkumur-kumur ya setiap kali berwudu. Ya, wa idza tawadda'ta famatmit, kata Nabi. Jika kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Demikian juga masukkan air ke hidung, istinsyak dan istinthar, itu juga diajarkan Nabi ya, setiap kali berwudu. Masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi untuk membersihkan bagian khaysum, yaitu bagian atas dari hidung itu. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk ya bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita kebersihan. Demikian juga mata dengan bercelak ya, karena itu jala'un lil basar, dapat menjernihkan pandangan mata. Jadi semua media ataupun tempat-tempat yang ada memungkinkan virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, itu semua di dalam Islam dianjurkan untuk dibersihkan. Nah, itu kita katakan salah satu bentuk ya bagaimana sunnah itu kalau diamalkan di dalam kehidupan kita akan membawa manusia itu kepada kehidupan yang lebih baik. Ya, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini membawa manusia kepada kehidupan yang lebih hidayah, petunjuk yang pedoman yang lebih lurus. Itu mungkin yang sekarang ini manusia baru menyadarinya. Jadi seorang Muslim dengan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi mereka Muhammad SAW kepada umatnya itu sudah siap untuk menghadapi ya pandemi ini. Ya, jadi bagi seorang Muslim, ada pandemi maupun tidak ada pandemi, dia sudah siap untuk menerapkan kehidupan yang sehat. Nah, demikian. Dan dalam Islam juga kita tahu perhatian Islam dalam menjaga ya kita katakan kebersihan jasmani ya, mulai dari makanan ya. Kita lihat makanan, diharamkan makanan yang buruk-buruk ya, karena dihalalkan yang baik-baik. Kita tahu salah satu sebab berkembangnya virus ini adalah menularnya dari hewan-hewan tertentu ya ke dalam tubuh manusia. Nah, dalam Islam itu makanan juga diatur, makanan-makanan yang halalan, thayyiban, yang halal dan baik ya, tidak merusak kesehatan manusia. Nah, demikian juga kita katakan pola hidup bersih ya, lingkungan yang bersih ya, seperti kata Nabi ya, tahiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum. Bersihkanlah pekarangan kamu karena orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Jadi Muslim itu dirinya bersih, lahir dan batin, ya, jasmani dan rohani, lingkungannya bersih, ya. Nah, dan hidup ya dengan kebersihan itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan at-tuhur syatrul iman. Ya, suci itu adalah bagian dari iman, ya, bagian dari iman. Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi intinya adalah seorang Muslim siap untuk menghadapi pandemi ini dengan sunnah Nabi, ya, tanpa perlu kita katakan sekarang ini orang mengatakan new normal ya. New normal. Ya, padahal di dalam Islam ya sebenarnya ya itu sudah satu yang biasa, yang ya kita katakan sesuatu yang rutin dilakukan oleh seorang Muslim di dalam kehidupan mereka. Nah, demikian. Jadi Islam sekali lagi menunjukkan kepada kita itu adalah agama yang diturunkan Allah dari langit ya sebagai pedoman bagi manusia ya, dan Allah yang menurunkan Al-Qur'an ya tentunya tahu apa yang akan dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Apa musibah dan bahaya yang akan mengancam mereka. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, aturan hidup, pedoman hidup untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, demikian. Jadi ya seorang Muslim tentunya tidak perlu takut berlebihan ya, sehingga ya kadang-kadang jatuh kepada sikap-sikap yang katakan terlalu berlebihan ya. Dan
juga bukan berarti tidak waspada, ya. Ya, artinya akhdul asbab itu juga perlu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan itu dia tidak perlu cemas yang berlebihan, karena apa yang kurang dalam agama kita, ya, secara kita katakan fisik, ya, jasmani, ya, hidup muslim itu diatur sedemikian rupa seperti yang kita sebutkan tadi. Secara rohani, ya, kita ada zikir pagi dan petang. Ya, kita tahu bahwa virus ini nggak nampak, ya, dan tentunya, ya, dalam Islam kita berkeyakinan la adwa, kata Nabi, tidak ada penularan. Artinya tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Semua itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti kita tahu ada jin. Dan jin bisa merasuki tubuh manusia. Dan kita nggak bisa melihat jin. Dan dia bisa kapan saja merasuki manusia. Tapi kenyataannya tidak semua manusia dirasuki, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga dengan virus ini, nggak nampak dia karena terlalu kecil, ya. Makhluk apa namanya mikrobiologi yang nggak nampak secara kasat mata, ya. Tapi kita, ya, yakin bahwa dia ada penciptanya dan dia tidak akan bergerak ataupun berbuat kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada keseimbangan di sini, ya. Seorang muslim diajarkan beberapa zikir dan doa, terutama zikir pagi dan petang. Kalau kita amalkan itu, ya, mudah-mudahan, ya, semua sudah kita lakukan tindakan preventif, akhdul asbab semua sudah kita lakukan, sunnah-sunnah Nabi yang membawa kita kepada kesehatan sudah kita lakukan. Ya, tinggal satu, ya, minta perlindungan kepada Rabbun Nas, ya, Rabbul Arbab, ya, Tuhan pencipta segala sesuatu termasuk virus itu, ya. Nah, kita berlindung kepada penciptanya, ya. Nah, demikian, ya, kurang apa lagi, ya. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan selain itu, ya. Nah, jadi sudah lengkap bagi seorang muslim, ya, untuk menghadapi bahaya apapun. Karena kita yakin, ya, ketika Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah wa inni mustakhlifukum fiha, kata Nabi. Ayat dan hadis tadi jelas menyatakan bahwa manusia ini adalah khalifah. Jadi mereka adalah makhluk yang superior. Tidak ada yang bisa makhluk yang bisa mengatasi manusia, artinya berada di atas manusia atau memusnahkan manusia. Tidak ada itu, kecuali dalam film mungkin, ya. Dan dalam dunia nyata nggak ada, ya. Simpanse sepintar apapun dia tidak akan bisa menguasai hidup manusia, ya, seperti yang digambarkan mungkin, ya, bagi sebagian orang, wah, ini simpanse, dia punya kekuatan, punya kepintaran, ya. Jadi tidak ada makhluk yang bisa superior mengatasi manusia karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah, ya, apalagi virus yang kecil itu, ya. Nah, demikian. Nah, jadi kita yakin itu bahwa manusia Allah beri keistimewaan, ya, untuk menghadapi kemungkinan bahaya apapun yang Allah ujikan kepada mereka. Nah, demikian. Apalagi Allah lengkapi mereka dengan agama, ya. Maka orang yang punya agama, apalagi dia adalah muslim, kemudian dia takut berlebihan hingga kadang-kadang, ya, agak sedikit over, ya, lebay, ya, istilahnya. Nah, itu mungkin, ya, karena mungkin dia tidak memahami agamanya. Nah, demikian. Dan juga apalagi, ya, selama umat Islam masih ada, ya, tidak akan ada kemusnahan atas umat manusia selama kaum muslimin masih ada, ya, karena Nabi kita meminta 3 perkara. Salah satunya adalah Nabi minta umat ini tidak dimusnahkan dengan paceklik, wabah, dan lain sebagainya. Dan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi meminta agar tidak ada musuh yang bisa memusnahkan kaum muslimin. Itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu yang tidak dikabulkan, yaitu umat ini tidak berselisih satu sama lainnya. Itu yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia. Nah, demikian. Jadi, ya, ala kulli hal, seorang muslim yakin bahwa di balik pandemi ini ada hikmahnya, ya. Nah, ada banyak sekali hikmahnya, apalagi di masa-masa awal PSBB, di mana kita tidak bisa ke masjid sama sekali, bahkan tidak bisa beraktivitas di luar rumah, ya, berkumpul bersama keluarga di rumah mungkin
Di situ tercipta kedekatan antar anggota keluarga, ya. Nah, jarang kumpul mungkin ya. Nah, ini kumpul di rumah, nggak bisa kemana-mana. Ya, kemudian juga kita bisa menyisihkan waktu ya di rumah untuk ya beribadah. Ya selama ini mungkin pergi pagi pulang petang kan begitu ya. Nah, tiba-tiba harus work from home kan begitu, WFH. Ya demikian. Jadi waktu kumpul bersama keluarga bisa lebih banyak ya. Ada banyak hikmah di situ. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya memang rezeki ya. Kita tahu di masa pandemi ini salah satu keluhan adalah masalah ekonomi. Ya ekonomi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ya. Ini ayat ekonomi juga. Allah mengatakan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah melapangkan dan menyempitkan. Itu rezeki. Yaqbid menahan, yabsut melapangkan. Dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Semua akan kembali kepada Allah karena setiap nikmat juga dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Kita tahu di masa pandemi sekarang ini sulit ya, tapi di satu sisi terbuka keran rezeki itu bagi sebagian orang. Satu sisi lain tertutup keran rezeki itu. Itulah hikmah Allah bagi-bagi rezeki itu. Ya, karena manusia kalau diserahkan pembagian rezeki pecah kepala mereka. Bukan otak mereka lagi yang pecah, mungkin kepala mereka pecah. Kalau diserahkan pembagian rezeki makhluk, ya. Ada hikmahnya memang. Ya, sebagian orang berteriak susah kan, tapi sebagian lainnya mungkin ya mereka mendapatkan ya rezeki dari masa seperti ini. Ya. Yes. Ada rumor di luar ya, sekarang ini kalau jualan sepeda katanya untung besar karena harganya mahal dan lain sebagainya. Ya, yang jualan masker, yang jualan ya macam-macam ya. Itulah dia kita katakan mungkin selama ini kalau kita bicara masalah ekonomi dan rezeki ya, karena ya, ekonomi itu rezeki. Ya, kalau kita mengeluhkan ekonomi atau rezeki hari ini, mungkin kita lupa selama ini Allah telah buka keran ekonomi dan rezeki kita. Ya, selama ini ya Allah telah gelontorkan itu, tiba-tiba ditahan sedikit, mungkin cuma satu tahun, paling lama lah, mungkin kemungkinan ya tertahan lah sedikit gitu ya. Mungkin kedepannya Allah akan buka lagi keran rezeki itu. Jadi ya bersabar, itu kuncinya. Ya qanaah itu jawabannya. Ya sekarang ini ya kita harus hidup dengan qanaah dan sabar. Terima apa adanya ya sabar. Karena dengan sabar Allah akan kasih pertolongan. Innaman nasru ma'as sabru. Sesungguhnya pertolongan itu datang bersama kesabaran. Nah, demikian. Nah, ya itulah yang harus kita lakukan berkaitan dengan ekonomi. Karena yang melapangkan dan menyempitkan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sebagian orang memang mengeluh, tapi sebagian lain mengatakan alhamdulillah pandemi banyak rezekinya. Kan begitu ya. Ya, begitulah dia ya. Pembagian rezeki yang diatur dari langit, dari atas ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaqbid wa yabsut. Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan ya. Wa ilaihi turja'un, dan apapun ceritanya kamu semua akan kembali kepadanya. Nah, demikian. Ya artinya di masa-masa seperti ini ya mungkin ada orang-orang tercinta yang menjadi korban ya, yang meninggal karena wabah ini ataupun pandemi ini ya. Itu adalah pelajaran bagi kita bahwa begitulah lemahnya manusia dengan sebab yang sepele, dengan makhluk yang begitu kecil ya kehidupan mereka bisa terenggut ya. Itulah lemahnya manusia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Allah. Ala innal quwata lillahi jami'an. Sungguh kekuatan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat virus ini tidak pandang bulu. Ada kadang-kadang yang sehat kena ya. Yang penyakitan lebih kena lagi kan ya. Begitulah dia kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah ingin menurunkan ya kuasanya, maka tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencegahnya. Nah, demikian wallahu alam. Jadi hanya kepada Allah kita berlindung ya. Kita memohon. Artinya apa, di masa pandemi ini harusnya hubungan kita dengan Allah semakin dekat, semakin kuat ya. Ya karena kondisi yang memang susah kan mungkin bagi sebagian orang. Ya, maka tidak ada tempat mengadu, memohon. Ya, mungkin itulah hikmahnya pandemi hari ini. Ya, hingga orang sekarang ini mungkin doanya lebih khusyuk lagi.
Iya, lebih khusyuk lagi. Karena manusia kadang-kadang kalau dikasih sempit baru dia ingat Tuhannya, ingat Rabbnya. Ya, selama ini mungkin Tuhan ataupun Rabb jauh dari kehidupannya di masa pandemi dia, wah, ya kita katakan kembali kepada Allah Subhanahu, itu hikmahnya, salah satu hikmahnya. Ya, nah kemarin masjid tutup beberapa bulan ya, ketika dibuka wah rame. Ya, padahal sudah dijarang-jarangkan itu sholat, tapi masjid rame. Ya, di kompleks saya itu sholat Jumat seperti sholat Idul Fitri. Sampai keluar-luar gitu ya. Kenapa? Karena jarang-jarang. Ya dikasih apa namanya? Distansi ya, social distancing. Ya, begitulah. Ya kita katakan kondisi yang Allah ujikan kepada kita hari ini ya. Nah, demikian. Wallahu alam bisawab. Masya Allah, jazakallah ya Ustaz atas faedahnya. Jadi buat pemirsa Irsyad TV, seperti yang disampaikan tadi, tetap kita harus siap dengan kondisi yang sekarang, dan untuk ekonomi kita harus lebih sabar dan terus meminta kepada Allah ya Ustaz ya. Yeah. Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.